Dalam literatur Islam, terdapat sejumlah hadits yang menggambarkan peristiwa besar di akhir zaman. Salah satunya adalah peperangan besar yang sering dihubungkan dengan kaum Muslim dan Bani Israel, yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan istilah Armageddon. Hadits-hadits tersebut tidak menyebut kata Armageddon secara langsung, melainkan menjelaskan tentang peperangan besar yang akan terjadi antara kaum Muslim dengan bangsa Yahudi, yang kelak menjadi salah satu tanda mendekatnya hari kiamat. Dikisahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa kelak kaum Muslim akan berperang melawan bangsa Yahudi. Pada saat itu, pohon-pohon dan batu-batu akan bersuara, memberikan petunjuk kepada kaum Muslim dengan berkata, "Wahai hamba Allah, di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia." Hanya satu jenis pohon yang tidak akan berkata demikian, yaitu pohon Gharqad, yang digambarkan sebagai pohon yang menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Yahudi. Gambaran hadits ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai sebuah pertempuran besar di akhir zaman, yang menunjukkan bahwa konflik antara kaum Muslim dan bangsa Yahudi akan mencapai puncaknya. Sebagian orang menyamakan peristiwa ini dengan Armageddon, istilah yang berasal dari tradisi Kristen dan Yahudi, yang berarti perang besar penentuan di lembah Megiddo. Walaupun istilah ini berbeda asal, narasi tentang perang besar akhir zaman membuat banyak orang menghubungkannya. Dalam penjelasan para ulama, pertempuran ini bukan sekadar konflik politik atau perebutan wilayah, melainkan peristiwa besar yang menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan tersebut menjadi tanda nyata bahwa dunia semakin mendekati saat akhirnya. Kaum Muslim digambarkan akan memperoleh kemenangan karena pertolongan Allah. Bahkan alam semesta turut serta membantu dengan memberikan petunjuk melalui batu-batu dan pepohonan. Deskripsi hadits tersebut juga menekankan betapa kerasnya pertempuran yang terjadi. Kaum Muslim yang berpegang teguh pada iman akan berjuang dengan penuh keyakinan, sedangkan bangsa Yahudi akan bersembunyi di balik pohon dan batu untuk melarikan diri. Namun, tidak ada tempat yang benar-benar bisa melindungi mereka, kecuali pohon Gharqad yang sejak dahulu dikenal sebagai pohon yang ditanam oleh bangsa Yahudi. Sebagian penafsir juga menghubungkan peristiwa ini dengan datangnya Al-Masih Ad-Dajjal, tokoh besar fitnah akhir zaman yang akan menyesatkan banyak manusia. Ketika Dajjal muncul, akan terjadi banyak peperangan dan huru-hara. Pada saat itulah kaum Muslim akan dipimpin oleh Al-Mahdi, sosok dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang akan membawa umat Islam pada jalan kebenaran dan kemenangan. Kemudian, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal, dan pada akhirnya Islam akan berjaya. Narasi ini memberikan gambaran betapa besar dan menegangkan peristiwa di akhir zaman. Bukan sekadar peperangan antara manusia, melainkan sebuah rangkaian kejadian yang menunjukkan keterlibatan kekuatan ilahiyah dalam menentukan jalannya sejarah. Kaum Muslim diajak untuk mengambil pelajaran dari kisah ini, agar senantiasa memperkuat iman, berpegang pada kebenaran, dan tidak tergoda oleh fitnah dunia yang semakin besar. Dengan demikian, peperangan besar yang disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah peringatan tentang kenyataan yang akan datang di masa depan. Peristiwa itu mengingatkan umat Islam bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang beriman dan taat, hingga akhirnya kemenangan sejati ada di tangan mereka yang berada di jalan kebenaran. Narasi mengenai pertempuran besar antara kaum Muslim dan bangsa Yahudi dalam hadits-hadits Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya menggambarkan sebuah peperangan fisik, melainkan juga sebuah ujian keimanan yang sangat dahsyat. Setiap detail yang dijelaskan dalam riwayat tersebut membawa pesan simbolis dan spiritual yang dalam. Peperangan ini tidak terjadi dalam keadaan biasa. Ia akan datang setelah berbagai fitnah besar melanda dunia, ketika manusia hidup dalam kebingungan
dan banyak di antara mereka tersesat dari jalan kebenaran. Pada masa itu, kekuatan duniawi tampak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang zalim, dan kaum muslim berada dalam tekanan yang sangat berat. Namun, justru dari keterhimpitan itulah muncul pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pemimpin pilihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sebelum datangnya kemenangan besar itu, umat Islam akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Al-Mahdi. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad dan akan menegakkan keadilan setelah dunia dipenuhi oleh kezaliman. Al-Mahdi akan mengumpulkan pasukan muslim dari berbagai negeri dan mereka akan bersatu dalam jihad melawan musuh-musuh Allah. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi hingga sampai pada titik puncak menghadapi bangsa Yahudi. Hadits menggambarkan suasana yang sangat dramatis. Batu-batu dan pepohonan, makhluk yang selama ini dianggap tidak bernyawa, akan berbicara dengan izin Allah untuk menolong kaum muslim. Mereka memberitahu di mana musuh bersembunyi, sehingga tidak ada seorang pun dari musuh itu yang bisa melarikan diri. Namun, pohon Garqad berbeda, karena ia tidak akan memberitahu, seakan-akan ia memang dipilih sebagai pelindung bagi bangsa Yahudi. Hal ini memperlihatkan bahwa pertolongan Allah akan turun bukan hanya dalam bentuk kekuatan pasukan, tetapi juga melalui tanda-tanda yang luar biasa. Dunia seakan ikut serta dalam peperangan, menunjukkan betapa peristiwa itu bukan pertempuran biasa, melainkan bagian dari ketetapan ilahi yang telah lama ditentukan. Selain itu, riwayat-riwayat juga menyinggung tentang kehadiran Dajjal pada masa yang hampir bersamaan. Dajjal digambarkan sebagai tokoh besar fitnah yang akan memimpin manusia ke dalam kesesatan dengan berbagai tipu daya. Ia akan menampakkan keajaiban-keajaiban palsu sehingga banyak orang yang terpedaya dan mengikutinya. Namun, kaum muslim yang berpegang pada iman tidak akan tergoda. Mereka justru semakin bersemangat melawan fitnah tersebut di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Pada saat pertempuran besar itu mencapai klimaks, Allah akan menurunkan Nabi Isa, Al-Masih putra Maryam, dari langit. Kehadiran Nabi Isa menjadi penentu. Beliau turun untuk menegakkan kebenaran, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan memimpin manusia dengan syariat Islam. Dialah yang akhirnya membunuh Dajjal di dekat pintu gerbang kota Lud di Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal, fitnah terbesar di muka bumi pun berakhir, dan kemenangan hakiki berada di tangan kaum muslim. Setelah kemenangan besar itu, dunia akan memasuki masa keadilan dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Bumi akan dipenuhi dengan rahmat, peperangan berhenti, dan umat manusia merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah masa kejayaan Islam yang menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Gambaran panjang ini memperlihatkan bahwa peperangan antara kaum muslim dan bangsa Yahudi hanyalah salah satu rangkaian peristiwa besar di akhir zaman. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan fitnah Dajjal, kedatangan Al-Mahdi, dan turunnya Nabi Isa. Keseluruhannya merupakan satu rangkaian takdir Allah yang menjadi ujian dan pelajaran bagi manusia. Dengan memahami narasi ini, umat Islam diingatkan agar tidak sekadar menunggu datangnya akhir zaman, tetapi mempersiapkan diri dengan iman yang kuat, amal saleh, dan keikhlasan dalam beribadah. Sebab siapapun yang hidup pada masa itu akan menghadapi cobaan yang luar biasa, dan hanya mereka yang teguh berpegang pada Allah yang akan selamat. Setelah menggambarkan kemenangan besar kaum muslim atas bangsa Yahudi dan berakhirnya fitnah Dajjal melalui turunnya Nabi Isa putra Maryam, hadits-hadits Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisah dengan suasana yang jauh berbeda. Dunia yang sebelumnya dipenuhi peperangan,
kezaliman, dan fitnah tiba-tiba berubah menjadi bumi yang penuh kedamaian, keadilan, dan keberkahan. Pada masa kepemimpinan Nabi Isa, seluruh umat manusia diarahkan kepada jalan kebenaran. Beliau menghancurkan salib yang selama ini menjadi simbol kesesatan dan membunuh babi yang menjadi lambang pelanggaran terhadap hukum Allah. Tidak ada lagi jizyah yang dibebankan karena semua manusia akan bersatu dalam agama Allah, tunduk pada syariat Islam. Inilah masa ketika bumi kembali damai setelah sekian lama penuh dengan kekacauan. Riwayat menyebutkan bahwa pada masa itu keberkahan turun dari langit dan bumi. Tanaman tumbuh subur, hasil bumi melimpah ruah, dan tidak ada lagi manusia yang saling bermusuhan. Bahkan, hewan-hewan buas hidup berdampingan dengan jinak, hingga seorang anak kecil bisa bermain dengan ular dan binatang liar tanpa rasa takut. Keamanan dan ketenangan meliputi seluruh penjuru bumi. Namun, narasi akhir zaman tidak berhenti di situ. Setelah masa damai yang panjang di bawah kepemimpinan Nabi Isa, datanglah tanda-tanda besar kiamat berikutnya. Di antaranya adalah keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok besar manusia yang sangat kuat dan merusak. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyebar ke seluruh bumi, merusak apa saja yang mereka lewati. Jumlah mereka sangat banyak, hingga air sungai bisa habis karena diminum oleh mereka. Kehadiran Ya'juj dan Ma'juj menjadi ujian besar berikutnya bagi manusia. Walaupun jumlah mereka sangat besar dan kekuatan mereka menakutkan, Allah memberikan perlindungan bagi Nabi Isa dan orang-orang beriman. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang aman, lalu Allah menolong dengan cara yang tidak disangka. Ya'juj dan Ma'juj binasa bukan karena senjata manusia, melainkan karena Allah mengirimkan penyakit berupa ulat kecil yang menyerang leher mereka hingga mereka mati bergelimpangan. Setelah Ya'juj dan Ma'juj hancur, bumi kembali dibersihkan dari kerusakan. Mayat-mayat mereka yang menutupi bumi diangkat oleh burung-burung besar. Lalu Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan tanah sehingga kembali subur dan hijau. Kehidupan manusia sekali lagi kembali damai dan sejahtera. Kisah ini menunjukkan bahwa perjalanan akhir zaman adalah rangkaian panjang ujian dan kemenangan. Dari peperangan besar antara Muslim dan Yahudi, fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, hingga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Manusia diajak untuk merenungi bahwa tidak ada kekuatan yang abadi selain pertolongan Allah. Setiap fitnah sebesar apapun akan berakhir dengan kemenangan iman, dan setiap musuh sebesar apapun akan hancur ketika Allah berkehendak. Akhirnya, semua peristiwa ini mengarahkan umat manusia pada satu kesadaran: dunia hanyalah tempat singgah sementara. Bahkan, setelah masa kedamaian bersama Nabi Isa, tanda-tanda besar kiamat akan terus bermunculan, hingga akhirnya sangkakala ditiup dan seluruh kehidupan dunia berakhir. Inilah puncak dari perjalanan panjang yang telah digambarkan dalam hadits-hadits Nabi. Dengan memahami narasi ini, umat Islam tidak hanya melihatnya sebagai kisah masa depan, melainkan sebagai peringatan dan motivasi untuk memperkuat iman sejak sekarang. Sebab siapapun yang hidup hingga masa itu akan menghadapi ujian luar biasa, dan siapapun yang wafat sebelumnya akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Setelah peristiwa hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan gambaran mengenai perjalanan panjang umat manusia menjelang kiamat. Fase setelah itu digambarkan sebagai masa yang penuh dengan ketenangan, keadilan, dan keberkahan di bawah kepemimpinan Nabi Isa, putra Maryam. Namun, sebagaimana sunnatullah yang berlaku, masa kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Akan datang tanda-tanda besar berikutnya
yang menandakan semakin dekatnya hari akhir. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa akan hidup di muka bumi selama beberapa tahun setelah turunnya. Sebagian hadits menyebut 40 tahun. Selama kepemimpinannya, tidak ada lagi permusuhan di antara manusia. Semua umat bersatu di bawah agama Allah dan seluruh bumi dipenuhi keberkahan. Harta melimpah hingga tidak ada seorang pun yang ingin menerima sedekah karena semua orang telah hidup berkecukupan. Bahkan, seorang wanita dapat berjalan seorang diri dari satu negeri ke negeri lain tanpa takut gangguan karena keamanan benar-benar terjaga. Namun, setelah Nabi Isa wafat, keadaan mulai berubah sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus angin lembut yang keluar dari arah Syam. Angin itu menyapu setiap manusia yang memiliki iman di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka, tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa. Semuanya diwafatkan dengan lembut oleh angin tersebut. Tinggallah di muka bumi manusia-manusia yang buruk, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak menjalankan kebaikan, dan tidak lagi menyebut namanya. Ketika itulah dunia benar-benar berubah. Umat manusia yang tersisa hanya dipenuhi dengan keburukan, kezaliman, dan kesesatan. Mereka hidup seperti binatang, tanpa aturan agama, dan tanpa cahaya iman. Pada masa inilah tanda-tanda besar kiamat yang lain mulai muncul dengan lebih nyata. Di antara tanda besar itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Peristiwa ini menjadi kejadian yang sangat menggetarkan karena pada saat itu pintu taubat sudah ditutup untuk selamanya. Siapapun yang beriman setelah terbitnya matahari dari barat tidak akan diterima imannya, dan siapapun yang bertaubat tidak akan diterima taubatnya. Dunia berada pada titik tanpa harapan untuk kembali kepada kebaikan. Setelah itu, muncul pula binatang melata yang keluar dari perut bumi. Binatang ini berbicara kepada manusia dan menandai wajah mereka, membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Lalu terjadi pula runtuhnya Ka'bah yang dihancurkan oleh orang-orang kafir dan musnahnya mushaf-mushaf Al-Quran hingga tidak ada lagi yang tersisa. Bumi semakin lama semakin hancur. Gunung-gunung meletus, daratan terbelah, dan lautan meluap menenggelamkan negeri-negeri. Hingga akhirnya datanglah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama membuat seluruh makhluk hidup terkejut dan mati. Dunia seketika hancur lebur, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, langit terbelah, dan bintang-bintang berjatuhan. Inilah puncak dari seluruh rangkaian panjang narasi akhir zaman yang telah digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-haditsnya. Dari peperangan besar antara Muslim dan Yahudi, fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga kedamaian sementara yang berakhir dengan wafatnya orang-orang beriman. Semua berujung pada kehancuran dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Bagi umat Islam, semua kisah ini adalah peringatan yang sangat kuat. Ia bukan sekadar gambaran peristiwa masa depan, melainkan dorongan untuk selalu memperkuat iman, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjauh dari fitnah dunia. Sebab setiap manusia pasti akan menghadapi kiamatnya sendiri, baik kiamat kecil berupa kematian, maupun kiamat besar berupa hancurnya seluruh alam. Dengan memahami narasi ini, seorang muslim diingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan, sementara tujuan sejati adalah kehidupan akhirat. Barang siapa mempersiapkan diri dengan amal saleh, maka ia akan selamat dalam perjalanan panjang itu. Tetapi, siapapun yang lalai akan mendapati dirinya tergelincir dalam fitnah yang tiada batas. Setelah sangkakala pertama ditiup, seluruh kehidupan di muka bumi pun musnah. Tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa, baik manusia, jin, maupun hewan. Bumi yang dahulu ramai dengan aktivitas manusia kini berubah menjadi hamparan yang sunyi. Gunung-gunung dihancurkan
hingga menjadi debu. Lautan meluap dan bercampur, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan seluruh tata surya berantakan. Dunia yang selama ribuan tahun menjadi tempat tinggal manusia lenyap dalam sekejap oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, terjadilah masa yang disebut dengan fase kehancuran total. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama masa itu berlangsung, kecuali Allah yang Maha Mengetahui. Dalam masa inilah segala sesuatu benar-benar sirna, dan yang tersisa hanyalah keagungan Allah sebagaimana firman-Nya. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah-Nya. Kemudian, pada waktu yang telah Allah tetapkan, malaikat Israfil kembali diperintahkan untuk meniup sangkakala kedua. Tiupan inilah yang membangkitkan kembali seluruh makhluk dari kematian. Manusia yang dahulu telah hancur dan menjadi tanah kembali dihidupkan. Dari dalam kubur, mereka bangkit dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas, sebuah dataran putih yang tidak memiliki gunung dan tidak ada pepohonan. Suasana hari kebangkitan itu begitu dahsyat. Matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil, membuat manusia berkeringat sesuai kadar amal mereka. Ada yang keringatnya hanya setinggi mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Rasa takut dan penyesalan meliputi seluruh manusia. Pada saat itulah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar itu, manusia menunggu dimulainya perhitungan amal. Mereka kebingungan, lalu mendatangi para nabi untuk memohon syafaat agar Allah segera memulai hisab. Mereka mendatangi Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Tetapi masing-masing dari mereka enggan karena merasa tidak layak pada hari yang agung itu. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang sujud di hadapan Allah dan diberi izin untuk memberikan syafaat agung sehingga perhitungan amal pun dimulai. Kemudian diberikanlah catatan amal kepada setiap manusia. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan sebagai tanda keselamatan dan kebahagiaan, dan ada pula yang menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggung sebagai tanda kebinasaan. Setelah itu, manusia harus melewati jembatan syirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Syirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang berjalan perlahan, dan ada yang terjatuh ke dalam neraka karena amalnya yang buruk. Bagi orang-orang beriman yang selamat, terbukalah pintu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan mendapatkan balasan dari amal saleh mereka, tinggal di dalamnya selama-lamanya tanpa rasa takut dan sedih. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka dilemparkan ke dalam neraka sebagai balasan atas kekafiran dan kedurhakaan mereka. Dengan demikian, perjalanan panjang dari pertempuran besar di akhir zaman, fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, wafatnya orang-orang beriman, munculnya tanda-tanda besar kiamat, hingga kehancuran total dunia dan dibangkitkannya manusia kembali, semuanya berujung pada satu kesimpulan: kehidupan dunia hanyalah sementara. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Narasi yang panjang ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan keras bagi manusia agar mempersiapkan diri. Setiap amal sekecil apapun akan diperhitungkan, dan setiap pilihan hidup akan menentukan nasib kekal di akhirat. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah kapan tepatnya peristiwa itu terjadi, melainkan bagaimana manusia menjalani hidupnya hari ini. Setelah manusia melewati syirat, perjalanan akhirat berlanjut dengan fase-fase yang lebih mendetail.
Mereka yang selamat dari neraka, yaitu orang-orang beriman, akan ditahan terlebih dahulu di sebuah tempat bernama Qantharah, sebuah jembatan kecil sebelum memasuki surga. Di tempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadili kembali perkara-perkara yang tersisa di antara kaum mukmin, khususnya masalah-masalah kecil berupa kezaliman dan perselisihan yang pernah terjadi di dunia. Setelah semua urusan dibersihkan, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga dengan hati yang bersih, tanpa ada dendam, iri hati, atau kebencian. Ketika pintu surga dibuka, kaum mukmin menyaksikan keindahan yang tidak pernah terbayangkan. Surga digambarkan sebagai taman yang dipenuhi sungai-sungai jernih. Ada sungai dari air yang tidak berubah rasa, sungai susu yang tidak basi, sungai madu yang murni, dan sungai khamar yang nikmat diminum. Istana-istana dari emas dan perak berdiri megah, dipenuhi permata dan mutiara. Pepohonan surga memiliki buah yang besar, ranum, dan dapat dipetik tanpa kesulitan. Bahkan satu buahnya saja bisa memberi makan seluruh keluarga manusia. Di surga tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada rasa lapar, tidak ada haus, tidak ada kematian. Setiap penduduk surga hidup abadi, muda selamanya, sehat, dan penuh kebahagiaan. Mereka berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, serta dipertemukan dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh. Nikmat paling agung yang diberikan Allah kepada penduduk surga adalah melihat wajahnya yang maha mulia, sebuah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada seluruh kenikmatan materi surga. Sementara itu, orang-orang kafir dan munafik yang tidak selamat dari syirat akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Neraka digambarkan dengan api yang menyala-nyala, bahan bakarnya manusia dan batu, serta memiliki kedalaman yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Siksaan di dalamnya sangat pedih. Kulit manusia dibakar, lalu diganti dengan kulit baru, agar terus merasakan azab. Rantai dan belenggu dipasang pada leher mereka, dan makanan mereka hanyalah buah zakum yang pahit dan berduri, sedangkan minuman mereka adalah air yang mendidih dan nanah. Di dalam neraka, para penghuninya menjerit meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang mendengar. Mereka memohon kepada malaikat penjaga neraka agar diberi keringanan meski hanya sehari, tetapi permintaan itu ditolak. Mereka bahkan berdoa agar kematian datang kepada mereka, namun kematian tidak lagi ada di akhirat. Kehidupan mereka di sana adalah kehidupan abadi dalam siksaan. Ada golongan manusia yang masuk neraka karena dosa-dosa besar, tetapi masih memiliki iman. Mereka tidak kekal di dalamnya. Setelah disiksa sesuai dengan dosa yang mereka lakukan, Allah dengan rahmat-Nya akan mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir yang menolak iman seumur hidup, mereka kekal di dalam neraka tanpa ada jalan keluar. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa akhir dari perjalanan panjang manusia adalah keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada satu amal baik pun yang terlewatkan, walau hanya sebesar biji sawi, dan tidak ada satu. Ketika perjalanan akhirat sudah mencapai tahap penempatan manusia di surga dan neraka, maka disitulah nasib akhir setiap jiwa ditentukan secara abadi. Namun, hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa meskipun keputusan Allah bersifat adil dan pasti, rahmat-Nya begitu luas hingga melampaui amalan manusia. Di antara gambaran itu disebutkan bahwa ada kaum muslim yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Mereka adalah orang-orang yang lalai, banyak kesalahan, atau meninggalkan kewajiban. Namun, mereka tetap memiliki iman sekecil apapun. Dengan izin Allah, syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat para nabi, para malaikat, dan bahkan syafaat orang-orang beriman yang berada di surga, mereka akhirnya dikeluarkan dari neraka. Tubuh mereka yang hangus oleh api neraka
dibersihkan dengan air kehidupan, lalu mereka tumbuh kembali seperti biji yang tumbuh di tanah subur, hingga mereka masuk surga sebagai makhluk yang baru. Di surga, setiap penduduk akan mendapatkan derajat sesuai amalnya. Ada yang berada di tingkatan yang sangat tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Ada pula yang berada di tingkat-tingkat lain sesuai dengan amal ibadah, jihad, kesabaran, sedekah, dan ketakwaan mereka semasa di dunia. Surga memiliki 8 pintu, dan masing-masing pintu diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu puasa. Orang-orang yang istimewa bahkan bisa dipanggil dari semua pintu surga. Sedangkan di neraka, tingkat siksaan berbeda-beda. Ada neraka jahanam, sakar, laza, hutamah, sair, wail, dan hawiyah yang masing-masing disediakan untuk golongan manusia tertentu sesuai dosa mereka. Orang-orang munafik ditempatkan di lapisan neraka yang paling bawah karena keburukan mereka lebih besar daripada kekafiran biasa.